Halo teman-teman, ATLM Indonesia. Kali ini kita bisa melihat pengerjaan dua spesimen. Maksudnya dua spesimen. Yang pertama menggunakan plasma, yang kedua menggunakan serum pada pemeriksaan uji rapid HIV ya. Ini menjadi sebuah beberapa pengalaman dari teman-teman bahwa ternyata kedua spesimen ini memberikan hasil atau interpretasi yang berbeda dengan memiliki 3 merek ya. Nah, ini ada yang paling bawah dulu, merek pertama ini yang sensitivitas tertinggi, yang di tengah sensitivitasnya naik, spesifisitasnya naik, dan yang terakhir spesifisitasnya paling tertinggi. Jadi di sini kita bisa melihat hasil pada uji pertama merek A sama-sama memberi hasil non reaktif ya untuk uji HIV. Namun mengejutkan pada saat pengujian yang kedua, plasma memberikan garis merah samar dan tipis sekali anti body HIV, sementara yang menggunakan serum tidak ada garisnya. Kemudian pindah yang ke merek ketiga, menggunakan plasma memberikan garis warna merah lumayan cukup tegas ketimbang yang menggunakan serum ya. Jadi ini pasiennya sama tapi spesimennya serum dan plasma. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa bisa terjadi demikian teman-teman, hal kejadian seperti ini? Apakah memang di plasma itu lebih mampu mendeteksi adanya antibodi di dalam pengujian, atau di dalam serum yang memang tidak mampu? Jadi ini menjadi sebuah pertanyaan. Atau dengan adanya tambahan antikoagulan menyebabkan positif atau reaktif palsu ya? Nah, kira-kira teman-teman bisa menjawabnya atau bisa saling diskusi. Nah, pastinya teman-teman di sini menurut hal yang paling ideal dalam pengerjaan kimia klinik ya dan imunologi serologi dan kimia klinik, kita tahu dalam sebuah teori bahwa pemanfaatan atau penggunaan serum itu lebih lazim ya untuk uji serologi ya, satu. Yang kedua, selalu saja terkait bahwa spesimen untuk imunologi serologi adalah menggunakan serum dan biasanya tabung vakumnya tutup warna merah atau tutup warna kuning. Nah, alternatif biasanya menggunakan plasma. Jadi di sini hasil uji pengujian yang pertama ini sebenarnya kurang tepat karena apa? Selagi masih ada kita punya dua tabung ya dari pasien tadi, atau dari pasien itu biasanya 3 tabung, misalnya satu untuk APTT, satunya untuk pemeriksaan kimia, satunya untuk darah rutin. Jadi tetapkanlah bahwa dalam sebuah SOP itu penggunaan serum itu untuk serologi dan kimia klinik, sehingga lebih mantap dan lebih yakin hati untuk mengeluarkan hasil. Jadi seperti ini ya kasusnya. Kemudian lagi penggunaan plasma mungkin sebagai alternatif. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat padahal volumenya sama ya, menggunakan volume yang sama, menggunakan waktu yang sama, pengerjaan yang sama, tapi hasilnya berbeda. Ini menjadi sebuah koreksi bahwa ternyata ada perbedaan yang cukup mengganggu ya. Nah, sekarang kita pikirkan seperti ini. Hasil uji yang menggunakan plasma ini menunjukkan 2 garis samar seperti ini. Kita tahu yang namanya pasien atau penderita HIV itu sebenarnya membentuk antibodi kan terhadap virus HIV. Nah, penderita itu biasanya sudah mengalami infeksi yang bertahun-tahun.
atau mungkin 6 bulan ke atas ya, sehingga titer antibodinya tidak akan rendah ya, tapi lumayan cukup tinggi. Nah, pada pengujian biasanya warna yang ditimbulkan setara ya antara T dengan C. Jadi warnanya sama. Kalau seperti ini ada kemungkinan bisa karena positif palsu atau reaktif palsu ya. Jadi kalau kita menyimpulkan kemungkinan kalau ada hasil uji seperti ini, kita harus curiga kemungkinan adalah reaktif palsu. Harusnya setara. Karena antibodi yang diperiksa atau yang diukur itu biasanya memang sudah tinggi lebih dahulu, dan pasiennya itu baru bergejala sudah menunjukkan memang antibodinya tinggi. Kalau tanpa bergejala memang tidak masalah dan tidak ada apa-apa, dan memang tidak begitu menaikkan antibodi ya di awal-awal infeksi. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Kesimpulan yang kedua, teman-teman, di sini bahwa penggunaan plasma tidak direkomendasikan dengan baik untuk spesimen pemeriksaan rapid HIV ya. Mungkin plasma saja seperti ini. Apakah nanti dengan menggunakan whole blood akan terjadi seperti ini? Nah, saya tidak tahu juga. Mungkin teman-teman bisa berdiskusinya di kolom komentar nanti ya. Pastinya ini menjadi sebuah keputusan yang harus diambil, yaitu dengan cara apabila hasil yang telah dikeluarkan teman-teman ke ruang perawatan atau ke pasien, teman-teman alangkahnya sebaiknya secepatnya segera menarik atau mengambil hasil tadi dan diganti dengan yang nomor 2 ya. Misalnya sudah reaktif diganti dengan yang non reaktif, karena memang ini terkait nanti dengan terapi pasien nanti yang akan berbeda, dan kasihan dia sudah dikatakan reaktif HIV. Jadi ini kehati-hatian merupakan sebuah inisiatif yang baik bagi kita bekerja di laboratorium medik. Nah, mungkin sebagai catatan di sini, apabila teman-teman menemui kasus seperti ini ya, yang paling terbaik adalah ini menganggap reaktif palsu. Jadi kalau memang mau benar-benar, berapa kali yang saya pengujian pasien-pasien dengan benar-benar ada antibodi HIV, ketebalan warnanya ini setara sama merahnya, tidak tipis seperti ini ya. Nah, mungkin juga salah satunya si penderita ini juga reaktif antibodi COVID-19. Apakah mungkin memberi reaksi silang? Kita tidak tahu, karena pasien-pasien dengan dengue juga akan memberi reaksi silang katanya dengan adanya COVID-19 pada pemeriksaan IgG, IgM anti dengue katanya. Ini belum tahu ya. Nah, kira-kira itu saja teman-teman. Semoga materi yang kita bahas kali ini, ulasan yang kita kali ini memberi manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru seputar ilmu kesehatan dan ilmu laboratorium medik. Mari kita berdiskusi di kolom komentar mengapa ini terjadi, dan ini memang real, pasiennya memang satu itu saja dan menggunakan spesimen plasma dan serum. Semoga teman-teman dapat berhati-hati menggunakan uji rapid untuk screening pada pasien penderita HIV ya, dengan bijaksana, lebih mengutamakan penggunaan serum ketimbang plasma, apalagi whole blood. Oke, itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.